Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rona dengan NIM 2111212023 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosioantropologi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Sebelumnya, kita akan membahas terkait hubungan antara sosiologi dan antropologi dengan kesehatan. Yang pertama, hubungan antara sosiologi dengan kesehatan. Sosiologi sendiri merupakan sebuah faktor non-medis yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Di samping itu, sosiologi kesehatan juga berperan penting dalam mengetahui bagaimana cara bagi seseorang untuk meminta pertolongan ataupun bantuan kepada medis, mempelajari sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, serta mengetahui apa saja perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan masyarakat pada suatu daerah. Selanjutnya, hubungan antara antropologi dengan kesehatan. Hubungan antara antropologi dengan kesehatan merupakan hal yang sama pentingnya dengan hubungan antara sosiologi dengan kesehatan yang telah kita bahas sebelumnya. Antropologi kesehatan merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau memahami fisik dari manusia dengan cara melakukan suatu evolusi yang diiringi oleh berbagai faktor, di antaranya adaptasi, genetika populasi, serta primatologi. Bagaimana penerapan ilmu antropologi dalam kesehatan? Ada beberapa cara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan ilmu antropologi tersebut. Di antaranya, yang pertama, nutrisi antropologi. Nutrisi merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tubuh seseorang serta variasi penyakit lainnya. Yang kedua, etnomedicine. Etnomedicine merupakan suatu cara dalam mempelajari bagaimana masyarakat yang masih saja menggunakan cara pengobatan primitif atau tradisional. Yang ketiga, kepribadian dan budaya. Kepribadian dan budaya merupakan suatu cara dalam melakukan observasi terhadap tingkah laku masyarakat di seluruh daerah. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan suatu program kerjasama berdasarkan kajian antropologi yang bertujuan untuk membedakan dari kepercayaan dan juga praktek dari kesehatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas masalah pokok terkait pendekatan antropologi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam melakukan pendekatan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pergerakan ataupun pembinaan terhadap seluruh masalah yang terjadi di masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat dengan diberikannya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat terkait daerah tersebut serta masalah-masalah kesehatan lainnya yang terjadi di daerah tersebut. Di samping peran tenaga kesehatan tersebut, pemerintah juga berkontribusi dalam memberikan, menerapkan, serta menjalankan pos kesehatan pada desa-desa yang ditujukan untuk seluruh masyarakat yang berada pada daerah setempat sampai dengan daerah pedalaman. Di samping itu, penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat juga dapat dilakukan sehingga derajat kesehatan pada masyarakat dapat lebih meningkat. Selanjutnya, pendekatan sosiologi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat, diperlukan berbagai faktor, seperti stimulus atau rangsangan yang dapat diberikan kepada masyarakat tersebut, sehingga dapat membuat masyarakat termotivasi untuk mengubah pola perilakunya. Contoh program yang dapat dilakukan dalam memberikan stimulus ataupun rangsangan kepada masyarakat adalah dengan pemberian edukasi terkait masalah yang dihadapi. Di samping itu, pendekatan sosiologi terhadap masalah kesehatan juga dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran pola pikir pada masyarakat. Contohnya saja, pada masyarakat yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih tinggi terhadap kesehatan dibandingkan masyarakat lainnya. Maka, setiap masyarakat tersebut dapat melaksanakan sharing terkait pengetahuan yang dimiliki tersebut kepada masyarakat lain yang memiliki pengetahuan minim di bidang kesehatan. Hal ini dapat menjadi pemicu seseorang untuk dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi perilakunya, lalu motivasi untuk dapat melindungi diri.
Contoh cara lainnya dalam pendekatan sosiologi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat ialah menganalisa perilaku seseorang serta menganalisa perilaku sosialnya. Di samping itu, dalam melakukan pendekatan sosioantropologi dalam kesehatan, terdapat beberapa teori, di antaranya, yang pertama teori sistem, yang kedua teori kebutuhan manusia, yang ketiga teori persepsi, yang keempat teori komunikasi dan informasi, serta yang kelima teori pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Berdasarkan berbagai pendekatan yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa sosioantropologi sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan masalah kesehatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan memahami ilmu tersebut, kita nantinya dapat lebih mengetahui bagaimana pola perilaku masyarakat, kebudayaan suatu masyarakat, ataupun interaksi-interaksi daripada masyarakat tersebut, sehingga nantinya kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.